warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Bailoksono dan partner saya Feraldo Kusuma Artono Putra. Di sini kami akan mempresentasikan laporan pada modul 2 ini tentang software pemodel. Judulnya adalah simulasi waktu pengangkutan buku tulis pada PT Sinarmas menggunakan software ProModel. Kemudian kita masuk ke abstrak. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikutkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. PT Sinarmas sendiri merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi buku tulis sebagai produk utamanya. PT Sinarmas ingin merancang kegiatan pengangkutan buku tulis dapat dilakukan menggunakan software ProModel. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Dari hasil verifikasi dan validasi menyatakan H0 diterima karena berada dalam rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Pemodelan sendiri merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang teknik industri. Beberapa jenis model yang digunakan meliputi metode model statistik, model optimasi, dan model simulasi. Ketiganya merupakan pendekatan yang berbeda. Pemodelan dengan statistik memiliki fokus untuk mencari tahu bagaimana output internal sebuah perusahaan. Model optimasi atau yang sering disebut dengan perspective approach dilakukan untuk mencari solusi terbaik dari sebuah sistem yang diformulasikan dengan model matematis. Tentunya kita menuju ke permasalahan. PT Sinarmas merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi buku tulis sebagai produk utamanya. PT Sinarmas ingin merancang kegiatan pengangkutan buku tulis agar didapatkan waktu produksi yang optimal. Namun, dalam perancangannya diperlukan biaya sangat besar apabila dilakukan secara langsung. Maka dari itu dilakukan sebuah simulasi model secara komputerisasi. Perusahaan tersebut ingin mendapatkan waktu yang optimal agar proses pengangkutan buku tulis tidak makan banyak waktu. Selanjutnya kita menuju ke metodologi penelitian. Pemodelan merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang teknik industri. Beberapa jenis model yang digunakan meliputi model statistik, model optimasi, dan model simulasi. Ketiganya memiliki pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, untuk pengambilan data didapatkan dari data sekunder atau bukan wawancara dengan pihak PT Sinarmas. Kemudian setelah data terkumpul, proses simulasi dilakukan menggunakan software ProModel. Selanjutnya tahap pengumpulan data. Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder dari PT Sinarmas yang berlokasi di Surabaya yang memproduksi buku tulis. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data-data yang dibutuhkan merupakan yaitu ada data dari waktu loading buku tulis saat pengangkutan, kemudian ada data dari waktu pengemasan buku tulis, kemudian ada data waktu pemeriksaan buku tulis saat pengangkutan, kemudian ada data waktu gudang penyimpanan buku tulis. Yang terakhir adalah data waktu pick up buku tulis saat pengangkutan. Dari tahap pengumpulan tersebut didapatkan tabel pengumpulan data seperti berikut. Bisa dilihat untuk aktivitas loading, pengemasan, pemeriksaan, gudang, backup, dan dapatkan total waktu. Selanjutnya untuk tahap pengolahan data, dimulai dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan perumusan masalah, persoalan masalah tetap, kemudian ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, validitas, apabila jika valid maka akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Jika tidak, maka akan kembali ke tahap pengumpulan data. Selanjutnya untuk penjelasan flowchart dimulai dari seperti tadi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Terdapat verifikasi dan validasi. Pertama ada menghitung jumlah replikasi. Didapatkan rata-rata untuk replikasi aktivitas produksi di PT Sinarmas yaitu 66,22
Kemudian untuk standar deviasinya adalah 3,31. Kemudian untuk variansinya adalah 10,95. Dengan N sama dengan 10 replikasi, didapatkan N aksen 3,16228 atau bisa dibuat menjadi 3. Dari perhitungan tersebut, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 kali. Dapat dilihat total waktu 3 kali. Sudah ada jumlah N1 sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode in which confidence interval di mana hipotesa 0, mu1 min mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika 0 pada rentang mu1 dan mu2. Kemudian variansinya dalam populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut penentuan validasi dengan perhitungan Welch confidence interval. Dari analisa tersebut, perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2, sehingga dikatakan data yang didapat adalah valid. Kemudian ada output simulasi, di mana sebab ini berisi hasil dari pengolahan data, input data, dan output data dalam software. Berikut dapat dilihat gambar model simulasi pengolahan buku tulis pada PD Sinarmas. Kemudian ada analisa output. Dari hasil result yang didapat, diketahui bahwa average time in system dalam 1 menit yang muncul pada replication 1 selama 66,44 menit, pada replication 2 selama 62,8 menit, dan pada replication 3 selama 73,36 menit, pada replication 4 67,27 menit, pada replikasi 7 68,77 menit, untuk replikasi 8 63,44 menit, untuk replikasi 9 68,73 menit, dan pada replikasi 10 didapatkan 63,34 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi tersebut, didapatkan H0 diterima karena nilai 0 berada dalam rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian, dapat tarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Selanjutnya untuk kesimpulan, adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah hasil output dari software promodel diketahui terdapat 5 tahap pada aktivitas pengangkutan buku tulis di PP Sinarmas, dan pada hasil replikasi sebanyak 10 kali dapatkan replikasi pada replikasi 1 bla bla bla, kemudian output yang dihasilkan pada simulasi di software promodel memiliki hasil simulasi yang tidak berbeda secara signifikan dengan kejadian sebenarnya di lapangan. Hasil dari verifikasi dan validasi dari data yang dapat H0 diterima sehingga data valid, dan dapat tarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Penerapan simulasi pada software promodel terbukti dapat mensimulasikan total waktu yang berada di lapangan, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada data yang digunakan untuk melakukan simulasi. Saran untuk penelitian selanjutnya agar pada saat pengambilan data lebih teliti, agar pada saat pengujian dan pensimulasian data pada software promodel dapat mendapatkan hasil yang valid dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil output software dan keadaan sebenarnya di lapangan. Baiklah, selanjutnya akan untuk programnya dilanjutkan oleh rekan saya, Feraldo Kusuma Artono Putra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feraldo NPS 19101 dari kelompok 8. Di sini saya akan mensimulasikan tentang software promodel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feraldo NPS 19101 dari kelompok 8. Di sini saya akan mensimulasikan tentang software promodel. Untuk yang pertama, kita harus membuat filenya dulu. Yang pertama itu file, kita buat new. Untuk time unitnya minute, desain unitnya kita ganti meter. Lalu untuk titelnya di sini kita buat sesuai judul studi kasus kita, yaitu pengangkutan buku tulis. Oke, lalu kita klik OK. Nah, yang pertama kita build, lalu kita masuk ke location. Nah, ini untuk locationnya sesuai dengan studi kasus kita, maka
Yang pertama yaitu ada proses yang bernama proses loading. Kita menggunakan gambar ini, fork truck, atau ini kita perbesar. Nah, untuk yang kedua kita ada proses pengemasan, kita wakilkan dengan bentuk box, kita perbesar. Untuk yang ketiga kita ada proses inspeksi, jadi kita mewakilkan dengan bentuk inspektor, kita klik, kita perbesar. Nah, untuk selanjutnya kita ada proses pick up, kita wakilkan dengan bentuk pick up ini, klik lalu kita besarkan. Oke, untuk yang terakhir kita ada proses penyimpanan, kita wakilkan dengan bentuk warehouse atau gudang. Ya. Lalu kita namai dengan cara kita pencet yang akan kita namai, ini fork truck. Kita hapus centangnya, lalu kita klik ini teks, kita beri teks di sini. Nah, untuk namanya akan saya beri nama proses loading. Oke, selesai, enter. Nah, untuk selanjutnya ini sama, kita tekan teks, lalu kita beri di sini. Ini saya beri nama pengemasan. Oke, enter. Lalu ini saya beri nama inspeksi. Enter. Untuk ini saya beri nama tetap pick up. Kita enter. Lalu yang terakhir kita beri nama gudang. Oke. Setelah ini semua sudah dinamai, kita langsung pindah ke proses selanjutnya, yaitu kita membuat entity. Kita klik build lalu ke entitas. Nah, di sini kita buat entitas kita dengan cara kita pertama itu memilih grafiknya yang kita pilih. Yang di sini saya pilih palette box. Nah, ini saya ganti namanya menjadi buku tulis. Oke, setelah di sini lalu kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses arrival. Nah, ini proses arrival. Kita ambil entitas yang tadi buku tulis. Untuk lokasinya yang pertama dari loading. Untuk quantity-nya kita tulis 1. Untuk first time-nya kita kosongi, lalu occurrence-nya kita pilih 1. Untuk frekuensinya occurrence-nya kita tulis infinite. Lalu untuk frekuensinya kita tulis 1. Oke, kita enter. Lalu untuk entity selanjutnya tetap buku tulis. Untuk lokasi selanjutnya yaitu ada di pengemasan. Untuk quantity-nya 1. First-nya kosong, ininya juga infinite. Frekuensinya juga 1. Lalu kita enter kembali. Tetap seperti sebelumnya buku tulis. Untuk lokasinya selanjutnya itu ada inspeksi. Quantity-nya 1. Occurrence-nya infinite. Lalu frekuensinya juga 1. Oke, kita enter lagi. Tujuannya buku tulis. Location-nya ada di pick up. Untuk quantity-nya 1. Untuk occurrence-nya infinite. Untuk frekuensinya 1. Oke, untuk proses yang terakhir buku tulis. Location-nya di gudang. Quantity nya 1. Occurrence-nya infinite. Lalu frekuensinya juga 1. Oke, setelah semua kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses processing. Nah, langsung kita klik. Nah, untuk proses processing ini kita mulai dari yang pertama buku tulis, dari proses loading menuju
ke proses pengemasan. Oke, sudah ada tanda panahnya, berarti sudah menuju ke pengemasan. Untuk datanya kita menggunakan start feed. Kita klik untuk mengisi move logicnya. Pertama kita buka move logicnya dulu ini, lalu kita klik start feed. Kita tunggu. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan data loading yang ada di studi kasus, yaitu yang pertama 6, lalu 5, lalu 7, lalu 6, lalu 8, lalu 5, lalu 5, lalu 6, lalu 7, lalu 6. Akan memunculkan auto fit-nya, kita enter sekali lagi, kita klik auto fit, discrete distribution, kita klik OK. Ini karena binomial paling tinggi, kita gunakan binomial, lalu kita klik export. Untuk aplikasinya kita gunakan ProModel. Ini karena binominal tertinggi, kita pilih binominal. Untuk outputnya clipboard, kita klik OK. Bisa kita close. Lalu sini kita pilih mover, kita klik kanan, lalu kita klik paste, lalu kita paste. Oke, bisa kita close. Lanjut ke operasi selanjutnya. Entity, buku tulis, location-nya sudah dari pengemasan, berarti kita mulai dari pengemasan. Output-nya buku tulis, destinasinya ke inspeksi. Nah, untuk datanya kita gunakan start feed. Untuk datanya yang pertama 17, enter, 15, enter, 13, 19, 16, 15, 13, 14, 17, enter, auto fit, discrete distribution, OK, export, ProModel, ya, distributionnya binominal, kita klik OK. Bisa kita close. Kita klik build, mover, kita klik paste, lalu kita paste. Bisa kita close, lalu kita enter. Tulisannya buku tulis, kita mulai dari proses inspeksi. Nah, untuk outputnya buku tulis, destination-nya kita pilih pick up. Untuk move logic-nya kita gunakan start feed lagi. Oke, yang pertama 12, 14, 13, 16, 15, 14, 13, 12, 15, 14, dan enter. Kita auto fit, discrete distribution, OK. Kita export binominal, langsung ke ProModel, OK. Bisa kita close, lalu kita build, kita paste, dan kita paste. OK, close. Oke, lanjutnya dari entity-nya buku tulis, lokasinya dari pick up, outputnya buku tulis menuju ke gudang. Move logic-nya kita start feed lagi, 28, 26, 27, 27, 25, 26, 25, 26, 28, 30, 29, 33, auto fit, discrete distribution, export. Ini ProModel, OK. Kita close, kita build, kita paste, bisa kita close, lalu lanjut
kita ke entity terakhir. Oh belum, sebelum terakhir yang di sini kita dari gudang. Oh ya, sudah terakhir. Outputnya gini, destinationnya kita ke exit. Untuk move logicnya, data yang pertama 9, 12, 11, 10, 8, 11, 9, 9, 10, 11. Auto fit, discrete distribution, oke. Lalu export, ininya pro model, oke. Lalu kita close, ini kita paste, lalu kita paste lagi, bisa kita tutup. Nah, setelah ini kita lanjutkan ke simulation. Kita option dulu. Untuk ininya, runtime-nya kita pakai 8 jam kerja. Untuk number of replikasinya kita buat 10. Lalu kita klik OK. Lalu kita run. Oke, sebelumnya kita save dulu. Ini kita namakan pengangkutan buku tulis. Save. Ini untuk mempercepat kita taruh sampai pojok. Oke, sudah run 10/10, kita klik OK. Kita masih menunggu untuk melihat hasil replikasinya. Nah, ini kita masih di converting. Skenario-nya normal run. Ininya all, kita ubah all. Kita klik OK. Nah, ini untuk entity activity-nya yang kita pakai untuk replikasinya adalah nomor. Untuk average time in system min. Ini artinya minutes, min-nya itu. Baik, sekian dari penjelasan software dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.